yang akan ditabiskan menjadi imam, tampillah ke depan. Frater Diakon Antonius Gregorius Angelo Lalu dari Keuskupan Manado. Ya, saya hadir. Frater Diakon Rio Engelbert Sumayo dari Keuskupan Manado. Ya, saya hadir. Para sahabat yang terkasih, di saat aku mensyukuri anugerah tabisan imamat yang kuterima 15 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 21 Mei tahun 2005, aku masuk dalam hening. Aku berusaha melihat diriku dan merefleksikan perjalanan hidup imamatku. Aku teringat kutipan Injil Markus ini. Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bartimeus, si pengemis buta, dapat melihat kembali dan dipulihkan oleh Kristus. Dia sembuh karena suatu perbuatan baik Tuhan dan karena imannya yang kuat. Aku diingatkan bahwa panggilan hidupku sebagai imam masih tetap bertahan, eksis, semuanya karena perbuatan baik Tuhan. Aku merasa terus-menerus dibaharui oleh Kristus. Gambaran idealisme tentang imam yang baik, Pastor Bonus, selalu menjadi harapan dan impian diriku. Imam yang baik adalah imam yang beriman. Aku bangga aku telah menjadi imam, seorang pastor. Aku bersyukur bahwa Tuhan telah memanggil aku menjadi utusannya, utusan yang dipanggil untuk pergi keluar dari pengalaman kebutaan hidup, pergi membawa kabar gembira dan memperkenalkan rahmat dan kehadiran Allah di tengah umatnya. Imamat adalah suatu rahmat atau hadiah yang istimewa. Imamat adalah suatu pemberian yang istimewa yang diberikan atas dasar kemurahan hati Allah. Karena itu kusadari bahwa imamat semestinya selalu dijaga, dipelihara, dan dibuat selalu istimewa, sebagaimana Allah selalu memandang kita ciptaannya yang agung dan mulia. Imam yang beriman adalah imam yang hadir dalam segala situasi. Imam adalah seorang pekerja yang dikirim oleh yang empunya tuayan kepada mereka yang lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Imam yang beriman adalah imam yang berbau domba. Maka tugas imam yang pertama dan utama adalah hadir di antara umatnya, mengalami dan merasakan kecemasan serta duka dan kebahagiaan umatnya. Sense of compassion. Imam hadir kini dan sekarang. Kehadiran imam tidak dibutuhkan untuk mengubah nasib dan mengatasi segala persoalan umatnya, karena umat biasanya punya cara dan kekuatannya sendiri untuk mengatasinya. Kehadiran imam dibutuhkan pertama-tama untuk bersama-sama memeluk apa yang dialami umatnya. Imam yang beriman adalah imam yang ada dalam kegembiraan. Imam di balik segala permasalahan dan kesulitan pribadi hadir dengan kegembiraannya. Maka imam yang hadir bukan imam yang kelelahan dan habis, burn out, dan juga bukan imam yang lari dari kesulitan dan persoalannya.
Tetapi imam yang memancarkan kebahagiaan karena selalu berani memeluk segala kesulitan dan persoalan, dan dalam pengalamannya menemukan ada banyak rahmat. Saat imam hadir dengan kebahagiaannya, ia berani bersama umatnya memeluk kelelahan dan kesulitan umatnya, dan mewartakan bahwa di balik semua ada banyak rahmat berlimpah. Dengan demikian, kehadiran imam menjadi rahmat atau hadiah bagi umatnya. Pada gilirannya, imam mewartakan sumber kekuatan hidupnya, yaitu cinta Allah yang dialaminya. Allah yang tidak pernah meninggalkannya, Allah yang selalu hadir menemani dan meneguhkannya. Di dalam kegelapan yang paling pekat sekalipun, selalu ada cahaya kalau mau memeluk kegelapan itu. Maka imam yang beriman adalah imam tidak hanya hadir sebagai rahmat, tetapi imam yang menghadirkan Dia yang mengutusnya. Imam yang beriman adalah imam yang suci hatinya, bukan imam yang selalu sirik dan angkuh hatinya. Imam yang beriman adalah imam yang punya cinta, kasih sayang yang tulus dan altruis kepada Tuhan dan sesama. Imam yang beriman adalah imam yang komit dengan janji setianya di hadapan Tuhan. Imam yang beriman adalah imam yang mampu menghadapi godaan dan tantangan hidupnya. Imam yang beriman adalah imam yang setia pada janji tabisan imamatnya. Imam yang beriman adalah imam yang tulus dan ikhlas, tidak hidup dalam kepalsuan dan kesombongan. Imam yang beriman adalah imam yang selalu meneladani dan hidup menurut hidup Kristus. Kusadari bahwa setelah 15 tahun perjalanan hidupku sebagai imam, ternyata aku masih sering gagal memenuhi gambaran idealisme menjadi pastor bonus itu. Aku lebih banyak belum hadir. Ada saat di mana aku kurang peka terhadap sesuatu. Ada banyak alasan kesibukan untuk membenarkan ketidakhadiranku. Tidak jarang aku lari dari persoalan umatku. Seandainya aku hadir, seringkali tidak kini dan di sini, tetapi hadir dengan masa lalu. Pengalamanku akan keberhasilanku di satu tempat tertentu ingin kuterapkan di tempat ini. Ketika tidak berhasil, aku sendiri mencari pembenaran diri. Saat berkhotbahku sering menjadi teolog dan ekseget yang menyampaikan gagasan yang tidak membumi dan tidak dipahami umat, tetapi aku sepertinya bangga dengan hal itu. Di sisi lain, aku hadir dengan masa depan. Aku membawa gagasan yang ideal, atau selalu mengatakan seharusnya begini, seharusnya begitu, yang sering membuat umat sendiri menjadi bosan dan frustrasi. Aku tahu dan sadar di mana aku sekarang berada. Aku masih perlu belajar terus-menerus menjadi imam yang baik sebagai pekerja yang diutus. Aku sadar pula bahwa aku adalah orang berdosa yang dipanggil. Aku belum sempurna. Aku masih berada dalam proses pembaruan diri terus-menerus. Dengan segala kelemahan dan kekuranganku, aku diajak untuk melanjutkan perjalanan imamatku ini. Setapak demi setapak untuk menjadi imam yang layak bagi umat Tuhan, pastor bonus. Imam yang suci, imam yang memiliki kemampuan holistik, imam yang sungguh menghidupi hidup Yesus, imam yang berbau domba, imam yang punya hati, imam yang punya kerendahan hati, imam yang punya cinta, dan imam yang komit akan panggilan hidup imamatnya. Imam yang hadir kini dan di sini, imam yang menjadi rahmat bagi umat, dan imam yang menghadirkan
Dia yang mengutus. Akhirnya, dengan segala kelemahan dan kedosaanku, aku berani berdoa. Terima kasih Tuhan atas karunia panggilan imamat suci yang telah Kau anugerahkan dalam hidupku. Aku bersyukur atas kehadiran dan bimbingan-Mu sepanjang perjalanan imamatku. Aku kuat, aku diteguhkan dan disucikan oleh karena cinta-Mu. Aku selalu dibaharui oleh karena tuntunan dan karunia Roh Kudus-Mu. Semoga aku selalu mampu bertumbuh menjadi imam yang beriman kepadamu. Aku selalu mengandalkan-Mu, ya Kristus Tuhan. Amin. Harap maklum, baru jadi pastor jadi belum lincah. Kira kalau sudah jatah gates, baik. Kalau pastor nih boleh target sama antara dalam pelayanan. Begitu Bapak Presiden.